Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, dan mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki oleh Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah penuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan. Sesudah ayat Haleluya dilakukan 2 kali. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan lihat Aku, tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam Aku,
dan aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, disiplin. Memang dengan adanya virus corona ini ada banyak hal yang tidak baik yang telah terjadi. Orang menjadi sakit, orang tidak bisa bergerak kemana-mana dengan bebas, dan juga akhirnya ada banyak orang yang meninggal. Tetapi dengan hadirnya virus corona ini, ada hal-hal yang indah yang tercipta. Sekarang orang semakin sadar bahwa harus menjaga kesehatan, harus mencuci tangan. Orang semakin sadar bahwa harus berjemur untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan supaya tubuh imun dari serangan virus corona ini. Tetapi hal yang baru juga yang mulai tercipta dengan adanya virus ini. Orang semakin sadar betapa penting disiplin. Hanya dengan disiplin penyebaran virus corona ini bisa dihentikan. Tertib, mengikuti perintah-perintah, misalnya tidak boleh mudik, misalnya mengikuti perintah-perintah harus tinggal dalam rumah, atau perintah-perintah yang lain yang ditegaskan oleh pemerintah tidak boleh bekerja. Hanya negara yang menciptakan disiplin yang tepat, meminta masyarakat untuk disiplin, negara-negara itu berhasil menghancurkan virus corona ini. Kita lihat saja, nah, seperti Vietnam, Korea Selatan, disiplin. Memang dengan adanya disiplin kita harus menderita karena harus menegakkan disiplin mulai dengan diri sendiri. Tetapi saudara-saudara, lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Menderita karena berbuat baik. Kita dengar tadi saudara-saudara sekalian dari bacaan Injil, kata-kata Yesus
kepada murid-muridnya sebelum ia berpisah dari mereka. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Dan siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tegaskan oleh Yesus, mengasihi dia berarti memegang perintahnya dan melakukannya. Mengasihi Yesus berarti juga memegang perintah-perintah Yesus dan melaksanakannya. Kita para murid Yesus melalui sakramen permandian kita telah menyatakan dengan tegas bahwa kita percaya kepada Yesus, kita mengasihi Yesus. Tetapi penegasan kita ini harus kita buktikan. Kita buktikan. Kita percaya bukannya sekedar dengan kata-kata, tapi kita buktikan dengan kita memegang perintah-perintahnya dan melaksanakannya. Kita membuktikan bahwa perintah Yesus yang terutama harus kita pegang dan laksanakan, yakni mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi Allah dan sesama. Atau dengan kata lain seperti dikatakan oleh Rasul Petrus dalam bacaan kedua tadi, berbuat baik. Berbuat baik. Kita mengasihi Yesus, konsekuensinya ialah kita berbuat baik kepada sesama kita. Kita melaksanakan pekerjaan Yesus, dan pekerjaan Yesus yakni berbuat baik. Yesus berkeliling sambil berbuat baik, mewartakan kasih Allah, melaksanakan mujizat-mujizat, penyembuhan, memberi makan kepada orang yang lapar. Yesus mengasihi apa? Buktinya dia melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Kita juga harus demikian. Mengasihi Yesus berarti kita berbuat baik. Tetapi saudara-saudari sekalian, seperti dinasihatkan oleh Rasul Petrus, oke, kita berbuat baik. Kita melaksanakan karya cipta. Dalam masa pandemi ini kita membantu orang-orang yang menderita, orang yang berbantuan. Kita berbuat baik. Kita memberi nasihat kepada orang-orang yang barangkali tidak disiplin dalam melaksanakan perintah-perintah dari pemerintah. Kita berbuat baik. Tapi menurut Rasul Petrus, memang berbuat baik, tetapi kita berbuat baik dengan hormat. Kita berbuat baik dengan lemah lembut. Kita berbuat baik dengan hati. Karena tidak jarang kita berbuat baik sebagai orang beragama, tetapi kita sombong. Kita berbuat baik dengan mewartakan perintah Allah, tetapi kita memaki-maki lain. Kita memaki pemerintah. Padahal kita mewartakan kebaikan Tuhan, bukan dengan hormat, dengan hati nurani yang saleh, tetapi hati nurani yang jahat. Kita berbuat baik dengan hormat, dengan lemah lembut, dengan hidup saleh. Dan kalau demikian menurut Rasul Petrus, orang akan tertarik dengan kita. Orang akan datang untuk menjadi Kristen dari orang Katolik. Karena seringkali banyak orang tidak tertarik
sebuah agama tertentu karena orang yang mewartakan agama itu, orang yang mewartakan agama itu menciptakan kekerasan. Tetapi sebaliknya, banyak orang tertarik dengan agama tertentu karena pewarta itu. Karena orang Kristen hidup baik, hidup saleh. Barangkali mereka anti orang Katolik, anti orang Kristen. Tapi karena melihat orang Kristen yang lemah lembut, yang hidup saleh, mereka menjadi malu seperti dikatakan oleh Rasul Petrus. Orang yang memfitnah kita akan menjadi malu karena mereka melihat hidup kita yang baik, hidup kita yang benar, hidup kita yang seperti yang dikehendaki Kristus, dan mereka bergabung dengan kita. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kita mengasihi Yesus dan melaksanakan perintah-perintah. Resikonya yakni menderita. Dalam kehidupan berkeluarga tidak jarang orang tua yang sudah berbuat baik untuk anak-anak, melahirkan mereka, memelihara mereka, mendidik mereka, menyekolahkan mereka, cari setengah mati, mereka menderita. Tapi seringkali mereka merasa tidak dihargai oleh anak-anak. Mereka tidak dihormati. Memang berbuat baik atau dalam kehidupan kita lihat suami dan istri sudah setia berbuat baik kepada suaminya, mau menjalankan janji perkawinan, setia dalam ikatan perkawinan sebagainya. Tapi nyatanya suami kasar, suami berselingkuh dan sebagainya. Istri menderita karena berbuat baik. Tapi yang jelas juga sekarang luar biasa, para dokter, para perawat, tenaga medis, mereka merupakan garda terdepan dalam memerangi virus corona ini. Mereka memelihara orang sakit, mereka menjaga orang sakit, mereka menyembuhkan orang sakit. Tetapi mereka juga menderita, tinggalkan keluarga, tidak bisa pulih. Mereka seringkali capek, lelah, sepanjang hari memelihara orang sakit. Dan lebih memprihatinkan, mereka sendiri terjangkit dengan virus corona ini. Dan lebih menyakitkan lagi, ketika pada akhirnya mereka harus meninggal, jenazah mereka tidak terima, ditolak. Mereka menderita. Tetapi untuk meneguhkan garda terdepan ini, para dokter dan tenaga medis dan petugas-petugas lain juga yang berusaha supaya virus corona ini berhenti, termasuk juga pemerintah, para juga pekerja media. Jangan takut untuk menderita. Lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Karena memang orang lebih sering menderita karena berbuat jahat. Minum mabuk, akhirnya sakit dan menderita. Bodoh. Atau juga menderita karena berselingkuh, akhirnya ditolak oleh keluarga. Bodoh, menderita karena berbuat jahat. Atau ada
melaksanakan kekerasan, akhirnya ditangkap, diadili, dimasukkan ke penjara. Orang yang koruptor, korupsi, menderita karena berbuat jahat, ditangkap, diadili, dihukum. Dan kita juga manusia seringkali menderita karena kita berbuat jahat, merusak hutan, alam yang diberikan oleh Allah. Akhirnya terjadi banjir. Dan akibat banjir, rakyat menjadi rumah, tempat usaha itu. Lihat saja apa yang terjadi baru-baru ini di Tanimbar. Rusaknya hutan. Akhirnya membuat ada desa-desa yang dihantam oleh banjir. Kita menderita karena berbuat jahat, hanya mau mencari keuntungan sementara cepat. Saudara-saudara sekalian, lebih baik menderita karena berbuat baik jika itu dikehendaki oleh Tuhan, daripada menderita karena berbuat jahat. Benarlah kata-kata Petrus ini. Tapi jangan takut juga. Jangan takut. Tuhan menyertai kita di dalam penderitaan kita. Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan sentiasa membela dan menguatkan kita. Bagaimana Tuhan ada dalam hidup kita? Melalui Roh Kudus, Roh kebenaran yang diberikan oleh Allah Bapa, seperti dikatakan oleh Yesus. Roh itu senantiasa mengingatkan kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Tetapi yang penting, saudara-saudara sekalian, satu dengan Roh. Kita hidupkan lagi Roh Kudus dalam hidup kita. Kita kobarkan lagi Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, sehingga kita di tengah penderitaan kita tidak putus asa, kita bersemangat, kita tetap optimis. Kita senantiasa berani mempertanggungjawabkan iman kita, mempertanggungjawabkan pengharapan kita, mempertanggungjawabkan cinta kita kepada Yesus. Itulah panggilan kita, walaupun dengan resiko menderita. Tetapi ada kekuatan, yakni Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu bisa dihidupkan, bisa dikobarkan melalui doa, melalui devosi, adorasi, melalui sakramen. Dengan hadirnya kita dalam perayaan Ekaristi, Roh Kudus yang sudah diberikan kita dikobarkan, sehingga kita tidak pernah putus asa, bersemangat, bergembira. Marilah saudara-saudara sekalian, kita senantiasa memegang kata-kata Rasul Petrus. Lebih baik menderita karena berbuat baik, jika itu sungguh dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.